segera cabut. Kami masyarakat Intanjaya meminta agar segera cabut. Surat IUWK, surat izin usaha yang dikeluarkan oleh Gubernur Lukas NMB, kami meminta dengan hormat dari rakyat Intanjaya segera cabut. Hidup mahasiswa. Hidup Guru Pemenangan. Hidup sama-sama Intanjaya Pemenangan. Terima kasih. Pers rilis mahasiswa Papua, se-Jawa dan Bali tolak Blok Wabu. Salam nasional. Amatane, Amalongo, Bimo, Koyau, Koha, Kinaunak, Nare, Vietmo, Dorbo, Tabea Mufa, Walak, Boy, Wainambe, Naiklat, wah. Papua selalu penuh dengan kekerasan yang tak pernah reda. Konflik atas kepentingan sumber daya alam dan konflik ideologi selama 60 tahun sesudah Indonesia aneksasi Papua. Konflik perusahaan dengan masyarakat sipil terus terjadi. Hal ini menyebabkan rakyat Papua sebagai pemilik hak wilayah terus korban dalam melakukan pembelahan atas hak-haknya. Konflik PT Freeport dan masyarakat adat Amome telah berlangsung secara bertahun-tahun. Freeport terus melakukan eksploitasi Gunung Nemangkawi tanpa menguntungkan pemilik hak wilayah. Maka pemilik wilayah melakukan perlawanan agar mendapatkan hak mereka semestinya. Namun realitas berbeda yang dihadapi oleh masyarakat setempat ketika melakukan protes secara damai diperhadapkan dengan moncong senjata. Bahkan yang meninggal akibat perusahaan menggunakan kekuatan aparat secara berlebihan. Eksploitasi PT Freeport di Gunung Nemangkawi selama 40 tahun telah mendapatkan keuntungan besar karena hasil olahnya tidak hanya emas, tetapi uranium, nikel lainnya. Hal tersebut tidak mengubah nasib pemilik hak wilayah suku Amome dan Kamoro. Justru kehidupan mereka dalam penderitaan di atas emasnya. Negara yang memiliki saham pun tidak peduli atas nasib masyarakat Papua. Sedangkan peran negara Republik Indonesia luput dari perhatian, padahal banyak pelanggaran HAM. Hadirnya PT Freeport di Timika Papua telah menyimpan berbagai trauma di dalam benak masyarakat Papua. Sangat sensitif atas kebijakan negara sebab mempunyai pengalaman masa lalu yang buruk. Setiap investasi yang masuk di Papua, hal yang sama dihadapi rakyat Papua di Intan Jaya, di mana perusahaan PT Antam dan PT Inalum rencana melakukan operasi tambang emas Blok Wabu, di mana rakyat pemilik wilayah terus melakukan penolakan atas tanah adatnya. Kenapa rakyat Papua menolak penambangan emas Blok Wabu di Intan Jaya? Blok Wabu sendiri merupakan daerah pegunungan yang disebut-sebut memiliki kandungan emas cukup besar. Lokasi ini sebenarnya berada tak jauh dari area tambang milik PT Freeport Indonesia. Di Kabupaten Intan Jaya, Blok Wabu sebenarnya sempat masuk dalam area konsentrasi PT Freeport Indonesia. Tepatnya sebagai bagian dari Blok B dalam kontrak karya yang dilakukan perusahaan tersebut sejak 1991 atau di era Orde Baru. Perusahaan anggota Holding Mine ID ini melepas Blok Wabu. Alasannya
karena Freeport Indonesia ingin fokus menggarap tambang Cracksback Papua. Pemerintah baru secara resmi menyatakan hal tersebut dalam izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. Pada 21 Desember 2018, pada IUPK Freeport Indonesia yang diterbitkan pemerintah menyatakan bahwa wilayah tambang perusahaan hanya sekitar 9.900 hektar yang dulu dikenal dengan Blok A, sehingga Blok B atau Blok Wabu tak lagi masuk kawasan Freeport Indonesia. Dari hasil kajian cepat Indonesia Bersihkan dapat ditemukan bahwa pada 22 September 2020 Menteri BUMN Erick Thohir telah bersurat ke Menteri ESDM agar memberikan pengelolaan Blok Wabu kepada PT Antam. Tak lama kemudian, Direktur Holding BUMN Tambang Mining ID juga menyatakan jika Gubernur Papua meminta penambangan Blok Wabu dilakukan dengan melibatkan BUMN. Hal itu diperkuat dengan keberadaan salinan surat bertanda tangan Gubernur Papua nomor 540 garis miring 11625 garis miring Z yang berisi dukungan dan merekomendasikan WUPK Blok Wabu seluas 40.000 hektar kepada Mine ID. Lahan konsesi Blok Wabu berdekatan dengan pos militer dari hasil eksplorasi PT FI di Blok Wabu. Terungkap bahwa ada cadangan emas lebih dari 116 juta ton biji. Kandungan mineral dari tiap biji rata-rata 2,16 gram emas dan 1,75 gram perak. Dengan kata lain, potensi emas di Blok Wabu setara dengan 8,1 juta ton emas. Sejak TPNPB sudah menyatakan sikap untuk menolak rencana penambangan Blok Wabu. Mereka juga meminta kepada Gubernur Papua untuk menarik kembali surat rekomendasi wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK nomor 540 11625 garis miring Z yang dikeluarkan di Jayapura pada 24 Juli 2020. Perusahaan kedua adalah PT Madinah Kurata Ain IU Pertambangan. Perusahaan dengan konsesi 23.150 hektar tersebut masih dalam tahap eksplorasi emas. Sebelumnya, perusahaan ini dimiliki oleh orang yaitu Haji Dasril dan Haji Asun. Perusahaan ini kemudian menjalin kerjasama dengan perusahaan asal Australia Westwich Mining. Namun belakangan Westwich Mining justru menjadi pemilik sejumlah 64% saham di Madinah Kurata Ain. Pada 2016, Westwich Mining juga memberikan sejumlah 30% saham kepada Tobacco Del Mandiri atau PT Tambang Raya Sejahtera, anak perusahaan dari Tobacco Sejahtera Group, sebagai bentuk perjanjian aliansi bisnis. Lahan konsesi MT berdekatan dengan beberapa pos militer seperti Polsek Sudapa, Polres Intan Jaya, dan Kodim Persiapan Intan Jaya. Perusahaan ketiga adalah Nusapati Satria IU Pertambangan. Izin konsesi terbit pada 2011 dengan mencapai 25.170 hektar. Perusahaan ini masih tahap eksplorasi emas dan terletak sangat dekat dengan perkampungan di distrik Sudapa. Bahkan lokasi konsesi perusahaan ini juga
Perlekatan pos militer Sugapa, Polres Intan Jaya dan Kodim Persiapan Intan Jaya. Perusahaan keempat adalah PT Kota Bara Mitra Mata Izin Usaha Pertambangan. Secara administratif, sebenarnya perusahaan ini telah terletak di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua. Namun lokasi perusahaan seluas 40.116 hektar tersebut berada persis di perbatasan Kabupaten Intan Jaya dan terlewat langsung Jalan Trans Papua. Izin PT Kota Bara Mitra Tama terbit pada 2010 melalui keputusan Bupati Paniai nomor 017. Melihat kadar emas tersebut melirik perhatian pemerintah Indonesia melalui Kementerian SDM untuk mengambil ahli perusahaan oligarki PT Aneka Tambang atau TB Antam sedang mengincar pengelolaan gunung emas Blok Wabu dengan potensi cadangan emas dari Blok Wabu Papua bernilai hingga 14 miliar US dollar atau sekitar Rp 207,2 triliun. Dua perusahaan lainnya yakni PT Freeport Indonesia PTV dan Madinah Kuwata INT disinyalir mempunyai hubungan dengan aparat militer. Pada kasus MK, kajian cepat ini mencatat bahwa terdapat paling tidak 3 nama aparat yang bersinggung dengan perusahaan tersebut, yakni Purnawirawan Polisi Rudyard Tampu Bolon atau RT, Purnawirawan TNI Paulus Prananto, dan Purnawirawan TNI yang kini menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Rudyard Tampu Bolon RT merupakan komisaris kepemimpinan dan pengalaman RT cukup berhasil menavigasi jalur menuju dimulainya operasi angkasa aviation. Juga mendapat 20% kepemilikan saham di PT Madinah Kuwata AIN. Dalam Krewo River Gold Project, Westwich Mining juga membagi sejumlah 30% saham kepada PT Tobacco Del Mandiri. Presiden Direktur TDM ialah Purnawirawan TNI Paulus Prananto. Di sebuah terbitannya, Westwich Mining jelas menyebut bahwa Tobacco Del Mandiri bertanggung jawab terkait izin kehutanan dan terkait keamanan akses ke lokasi proyek. TDM atau Tobacco Del Mandiri merupakan bagian dari PT Tobacco Sejahtera Group. Pemilik saham minoritas Toba Sejahtera adalah Purnawirawan TNI Luhut Binsar Panjaitan. Dua purnawirawan TNI yang terkait dengan perusahaan MK, Paulus Prananto dan Luhut Binsar Panjaitan, merupakan anggota tim relawan Bravo 5 pemenangan Presiden Jokowi pada 2014 dan 2019. Pada kasus rencana tambang emas di Blok Wabu, kajian cepat ini mencatat terdapat 5 aparat militer TNI Polri. Kelima nama tersebut berasal dari 3 nama entitas perusahaan yang berbeda, tetapi masih satu naungan di bawah holding perusahaan tambang Indonesia, yaitu Main Agi. Dalam entitas PTV sebagai perusahaan pemilik konsesi sebelumnya di Blok Wabu, ada nama Purnawirawan TNI Hinsa Siburian atau yang disingkat HS sebagai komisaris PTV. Pada 2015 sampai 2017, HS merupakan tim relawan Sastra 19 pemenangan Presiden Jokowi pada 2019. Perusahaan yang ditunjuk untuk menggarap bahan
Purnawirawan TNI Agus Surya Bakti dan Komisaris Jenderal Polisi Bambang Surnawibowo. Diantam Agus Surya Bakti menjabat sebagai Komisaris Utama, sementara Bambang Surnawibowo merupakan Komisaris. Di samping itu, Bambang Surnawibowo juga tercatat masih aktif menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Nasional. Sementara di tubuh Maina ini ada nama Purnawirawan TNI Doni Monardo sebagai Komisaris Utama dan Purnawirawan Muhammad Munir sebagai Komisaris Independen. Sampai saat ini, Muhammad Munir juga tercatat berkiprah sebagai Ketua Dewan Analisis Strategis Badan Intelijen Negara. Keberadaan Purnawirawan dan anggota aktif militer TNI Polri di perusahaan merupakan bentuk bisnis militer kaki dua. Karena itu sulit untuk tidak menduga bahwa ada kepentingan ekonomi di balik serangkaian operasi militer ilegal di Intan Jaya. Nama-nama aparat militer yang muncul pun tidak sembarangan. Beberapa terdidik di Kesatuan Kopassus yang terkenal cukup elit di tubuh TNI. Beberapa punya latar belakang atau pengalaman di Badan Intelijen Negara. Ada pula yang setelah purna tugas berkiprah di dunia politik dengan menjadi tim pemenangan presiden yang berkuasa saat ini, Joko Widodo. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sebuah kebetulan mereka duduk di berbagai posisi penting di perusahaan-perusahaan tersebut. Besar kemungkinan mereka dipersiapkan untuk mengamankan dan memastikan kepentingan ekonomi di balik serangkaian badai kekerasan negara di Intan Jaya. Hal ini sesuai dengan alasan yang disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir ketika ditanya alasan menempatkan banyak aparat di BUMN, terutama yang berbasis industri pertambangan. Erick menjelaskan di pertambangan kadang ada konflik, baik namanya soal tanah, baik namanya perizinan yang tumpang tindih, ada juga isu sosial pada masyarakat kita. Misalnya pada kasus pengiriman ratusan pasukan tambahan Polri ke Papua pada 8 Maret sampai dengan 6 September 2021. Alasan pengiriman tersebut sangat spesifik karena pengamanan objek vital PT Freeport Indonesia. Tampaknya alasan keamanan pula yang menjadi dasar mengapa Westridge Mining menempatkan Hinsar Siburian sebagai komisaris. Bagaimanapun, Hinsar merupakan mantan Pangdam 17 Cendrawasih. Dia sangat paham isu keamanan di tanah Papua, apalagi mantan Panglima Komandan Gubernur Gabungan Wilayah Pertahanan Babakuihan 3 yang meliputi wilayah Maluku dan Papua. Ganip Warsito adalah rekan Hinsar di Akademi Militer Angkatan 1986. Keamanan Angkatan Pendidikan potensial membuat kedekatan dan koordinasi dapat terbangun lebih baik. Babakuihan 3 merupakan satuan komando utama operasi, sebuah satuan baru yang langsung berada di bawah komando Panglima TNI. Satuan ini nyaris menjadi juru bicara terkait konflik kekerasan di tanah Papua, termasuk sekitaran konsesi PT FI. Dari pengalaman buruk yang dihadapi rakyat Intan Jaya, kami mahasiswa tergabung dalam Front Mahasiswa Papua se-Jawa dan Bali telah Blok mendesak: 1. Dengan tegas menolak segala bentuk pembahasan terkait penambangan emas Blok di Intan Jaya, Papua. 2. Mendesak Gubernur Papua Lukas NMB segera mencabut rekomendasi SK nomor 560/1162/SEK yang ditunjukkan
kepada Direktur Utama Mining Indonesia atau Mine ID. Tiga, Luhut Binsar Panjaitan bertanggung jawab atas kematian masyarakat sipil yang berjatuhan di Intan Jaya demi kepentingan operasi tambahan Blok Wabu. Bertanggung jawab. Empat, hentikan menggunakan aparat militer berlebihan demi kepentingan keamanan bisnis tambang Blok Wabu. Hentikan. 5. DPR RI segera menyurati Menteri SDM untuk mencabut perizinan tambang Blok Wabu PT Antam dan Inalum. Segera. 6. Kepolisian hentikan kriminalisasi aktivis HAM Haris Azhar dan Fathia koordinat Fathia Maulidianti. Hentikan. 7. Kami mendukung Haris dan Fathia dalam membongkar keterlibatan militer Luhut di operasi tambang Blok Wabu Intan Jaya. 8. Mengutuk keras elit-elit yang mengatasnamakan rakyat Intan Jaya demi operasi tambang emas Blok Wabu. Kutuk dia. Bupati Paniai Timika, kami menolak dengan tegas pertemuan audiensi yang akan diselenggarakan di Jakarta pada Rabu 9 Februari 2020 yang sudah ditunda dalam waktu selanjutnya. Tolak. 9. Kami mendesak DPR RI untuk segera membentuk tim agar langsung dengar pendapat LDP dengan masyarakat Intan Jaya. Segera. 10. Mendukung pernyataan Bupati Natalis Tabuni menolak operasi tambang emas Blok Wabu di Intan Jaya. Tolak. 11. PT Antam dan Inalum Luhut Binsar Panjaitan bertanggung jawab atas pengusiran dan kematian rakyat di Intan Jaya akibat operasi pengamanan tambang emas Blok Wabu. Tarik dan bertanggung jawab. 12. Aparat hentikan penggunaan fasilitas sekolah sebagai markas operasi. Medan Juan 9 Februari 2022 Korlat. Kami, pro mahasiswa Papua, se-Jawa dan Bali tolak Blok Wabu, juga mengecam tindakan aparat yang melakukan tindakan intimidasi, represif, dan penangkapan terhadap warga Wadas Purworejo, serta mendukung warga Wadas dalam mempertahankan ruang hidupnya.